Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Saya percaya kita semua dalam sukacitanya Tuhan, amin. Puji nama Tuhan, kalau hari ini pada tanggal 12 Juli, hari Minggu ini kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Saya percaya waktu kita buka hati kita, maka Tuhan akan berbuat banyak dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, Engkau terus beracara ya Bapa. Engkau yang memimpin jalan-jalan kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang menerangi langkah-langkah kami ya Bapa. Karena itu kami percaya Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Sebentar kami akan beribadah ya Tuhan Yesus. Kami mau buka hati kami mau buka pikiran kami, dan kami mau fokus hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya Tuhan kita adalah sumber kekuatan kita. Amin. Amin. Silakan haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Sorakan haleluya. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Sumber kemenangan. Kaulah kuatku. Haleluya. Mari kita masuk lebih lagi ke dalam hadirat Tuhan dan bersujud di dalam altar-Nya. Haleluya Tuhan. Sujud
kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya, sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari lebih lagi, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya yang ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Pemulihan terjadi, pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya Tuhan, kami datang kepadamu, sujud di altar-Mu Tuhan, menyembah Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Hanya Engkau yang layak, hanya nama-Mu yang layak, nama-Mu yang layak disembah. Engkau layak dimuliakan, hanya Engkau Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan, Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib Engkau bagi kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami datang pada Engkau bersyukur, berterima kasih untuk setiap kasih dan anugerah-Mu, untuk setiap keajaiban-Mu yang Engkau beri bagi kami. Khususnya Tuhan, Engkau memberikan kami napas hidup di pagi hari ini Tuhan, sehingga Engkau memperkenankan kami untuk datang kembali beribadah kepada Engkau, memberikan Engkau pujian, memberikan Engkau penghormatan. Segala pujian dan segala kemuliaan bagi nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan kami beribadah kepada Tuhan. Kami minta kuasa dan roh-Mu dan pengurapan-Mu turun bagi setiap kami. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami umat-Mu Tuhan. Setiap orang yang beribadah pada pagi hari ini Tuhan, sungguh menemukan Tuhan di dalam hidup mereka. Ada pertemuan ajaib Tuhan pagi hari ini bagi setiap umat-Mu Tuhan yang datang kepada Engkau. Biar nama-Mu ditinggikan, dipermuliakan. Bapa, kami bawa Tuhan hidup kami bawa umat-Mu kepada Engkau Tuhan. Biar roh yang perkasa, roh kekuatan yang datang dari sorga memenuhi umat-Mu, sehingga umat-Mu bangkit untuk Engkau Tuhan Yesus, sehingga umat-Mu terus menyala-nyala bagi nama Engkau. Tuhan Yesus, kami perlu Engkau. Tuhan Yesus, kami butuh kuasa-Mu, kami butuh perlindungan pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh kasih karunia-Mu turun bagi kami umat-Mu Tuhan, sehingga setiap kami umat-Mu Tuhan datang beribadah kepada Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kami tinggikan nama Tuhan. Pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa Tuhan buat setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang melayani Engkau, bagi imam musik juga Tuhan Engkau mengurapi Tuhan. Biar Engkau Tuhan menyatakan kuasa-Mu dan kemuliaan-Mu di ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Berpengurapan yang baru, kesegaran yang baru yang datang dari sorga turun bagi setiap hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani kami pagi hari ini. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala kami Tuhan, Pendeta Roditus Mangun Saputra Tuhan, dan juga Ibu Rosianti sebagai Ibu Gembala kami Tuhan. Kami bawa hidup mereka dan keluarga mereka Tuhan, bahkan anak dan cucu mereka kepada Engkau. Biar kuasa-Mu terus menaungi mereka, biar pertolongan perlindungan yang ajaib Tuhan yang datang daripada Tuhan ada pada mereka. Bahkan bala tentara sorga yang terus Tuhan menjaga menaungi mereka Tuhan, di setiap langkah hidup mereka Tuhan, di setiap apapun yang mereka rindukan di dalam Engkau. Biar Tuhan yang menjadi jawaban bagi hidup mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu Tuhan yang Kau beri kepada Bapa dan Ibu Gembala kami dan seluruh keluarga. Kami tahu hidup mereka ada di dalam tangan-Mu. Segala sesuatu yang terbaik, yang terindah yang datang daripada Tuhan, Engkau berikan kepada mereka, dan Engkau menjadikan mereka menjadi gembala yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan, dalam keadaan apapun mereka tetap menjadi orang-orang yang terus Tuhan melekat kepada Engkau, sehingga Tuhan apa yang Kau janjikan bagi hidup mereka dan keluarga mereka sungguh Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Notoro Harjo, dan juga keempat wakilnya. Kami bawa hidup mereka Tuhan, kami bawa pelayanan mereka kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau terus mengurapi mereka, biar Engkau menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan, biar Engkau terus berbicara dalam hidup mereka. Biar setiap umat-Mu yang Kau percayakan kepada mereka untuk digembalakan sungguh dibawa lebih hari, lebih bertumbuh, lebih dewasa, lebih mengenal Engkau, dan lebih dekat kepada Engkau, dan dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Tuhan, terima kasih juga Tuhan, kami berdoa Tuhan buat karyawan kami Pak James Helo Pranoto dan wakilnya. Kami serahkan Tuhan kepada Engkau. Biar kasih karunia-Mu Tuhan, berpengurapan-Mu dan hikmat-Mu, kebijaksanaan-Mu Tuhan Engkau tambahkan kepadanya Tuhan, sehingga Tuhan di dalam menggembalakan Rayon 1A Tuhan, sungguh Rayon 1A Tuhan mendapatkan kuasa-Mu, dan ada lawatan yang datang daripada Tuhan, penuaian jiwa-jiwa yang datang daripada Tuhan turun bagi Rayon 1A. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami di Rayon 1A. Engkau ada Tuhan untuk terus menuntun setiap umat-Mu yang ada di Rayon 1A, sehingga semua Tuhan umat-Mu, jiwa-jiwa yang Engkau percayakan di Rayon 1A, sungguh Tuhan mengalami perjumpaan Tuhan secara pribadi, dan setiap orang tetap kuat, tetap Tuhan Yesus rindu menyatakan betapa Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Kau mempersiapkan Rayon 1A Tuhan untuk menuai beribu-ribu laksa. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percayakan bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan, bangsa dan negara kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan, ada di dalam kemurahan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan buat Presiden kami Jokowi dan juga wakilnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar roh Tuhan ada pada mereka, hikmat-Mu, kuasa-Mu dan otoritas ilahi daripada Engkau ada bagi mereka untuk memimpin
pemimpin bangsa yang besar ini Tuhan. Biar kasih-Mu Tuhan nyata dalam hidup mereka, sehingga bangsa Indonesia Tuhan dibawa maju di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, lewat pemimpin-pemimpin kami yang ada di bangsa ini Tuhan, Engkau telah percayakan, Engkau telah pilih Tuhan, bahwa bangsa kami akan maju dan bangkit, perekonomiannya juga bangkit dan maju. Bahkan Tuhan, polemik pandemi yang ada Tuhan di bangsa kami dan di bangsa-bangsa yang lain, kami percaya, kami mengangkat tangan kami, tanda penyerahan kami Tuhan. Sungguh hanya Tuhan yang kami harapkan untuk dapat menyelesaikan segala apa yang terjadi di dalam bangsa kami dan juga di bangsa-bangsa lain. Tuhan, pulihkan bangsa kami, Tuhan sembuhkan bangsa kami dengan cara-Mu yang ajaib. Tuhan, berfirman bagi bangsa kami, sehingga Tuhan, bangsa kami Tuhan dipulihkan dari pandemi COVID-19 Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya bahwa para dokter, bahwa para perawat Tuhan, Engkau pakai Tuhan menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu untuk membawa kesembuhan bagi setiap orang yang sakit. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Hari ini kami serahkan seluruh hidup kami, bangsa kami, keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh bangsa kami dan bersama dengan keluarga kami, bahkan gereja-gereja-Mu Tuhan, terpelihara sempurna Tuhan. Sebab Engkau-lah Tuhan yang menjadi gunung batu kami dan kota benteng kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dan kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Biar Roh Tuhan terus mengurapi, hadirat Allah memenuhi Tuhan. Terpuji-puji Engkau Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika Engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat,
Di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah streaming pada pagi hari ini. Jemaat GBI House of Transfiguration yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat anugerah-Mu bagi kami semua. Pagi hari ini lewat ibadah streaming ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, urapi kami semuanya. Roh Kudus-Mu menolong kami untuk memahami dan mengerti akan kebenaran firman. Urapi juga hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur lewat ibadah pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema firman Tuhan yang akan saya sampaikan adalah berkenaan dengan bulan ini. GBI Hot mengusung tema berpaling. Nah, ini pula tema yang akan saya sampaikan lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan mari kita buka firman Tuhan di dalam Ratapan 3 ayat 39 dan 40. Demikian firman Tuhan. Mengapa orang mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Ratapan ini ditulis oleh Nabi Yeremia dengan mengusung tema kesusahan atau penderitaan atau kesedihan dan juga ada harapan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yeremia menyadari akan keadaan umat Tuhan hari itu. Umat Tuhan saat itu mengalami berbagai macam goncangan demi goncangan, saudara. Dimulai dari keruntuhan Yerusalem. Juga di dalamnya termasuk keruntuhan kerajaan Daud. Lalu juga, saudara, umat Allah dibuang ke pembuangan di Babel. Oleh sebab itu Yeremia meratapi keadaan umat Tuhan hari itu. Dan yang lebih lagi menyedihkan, umat Israel, umat Allah hari itu, ketika diajak untuk menyadari dan kembali kepada Tuhan, mereka enggan untuk bertobat. Bahkan yang dilakukan mereka hari itu, mereka banyak mengeluh akan keadaan yang mereka hadapi, akan pergumulan atau goncangan atau kesusahan yang Tuhan izinkan terjadi hari itu. Mereka mulai bersungut-sungut dan mereka lupa
bahwa semuanya itu diakibatkan dari pemberontakan umat Allah. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, Yeremia meratapi semuanya itu, saudara. Karena itu dia menyadari dan menuliskan, mengapa manusia itu mengeluh akan hidupnya. Marilah kita menyadari akan dosa. Lalu dikatakan, marilah kita menyelidiki hidup kita, memeriksa hidup kita, lalu kita berpaling kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ratapannya, Yeremia menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu baik. Bahwa sesungguhnya dia sangat mengasihi umatnya. Karena itu selalu ada harapan di dalam Tuhan. Bagi orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, terlebih lagi mau berpaling kepadanya. Makanya Yeremia mengajak, marilah kita menyelidiki hidup kita, lalu kita berpaling kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkenaan dengan tema hari ini, yaitu berpaling, saudara. Saya akan sharing kebenaran firman Tuhan. Nah, apa itu berpaling, saudara? Makna berpaling bisa juga kita maknai dengan bertobat. Atau bisa juga kita maknai dengan menyadari keberadaan kita. Menyadari situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata berpaling diartikan sama dengan beralih. Ataupun juga berpindah fokus. Saya ulangi. Berpaling sama artinya dengan beralih ataupun berpindah fokus. Beralih dari keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik. Berpindah fokus dari fokus yang tidak benar kepada fokus yang benar. Itulah arti kata berpaling, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang namanya berpaling atau bertobat atau menyadari keadaan atau beralih dan berpindah dan berfokus kepada kebenaran, itu adalah sesuatu yang penting untuk kita lakukan hari-hari ini. Di tengah keadaan dunia hari ini yang mengalami goncangan yang begitu hebat, saudara. Di tengah keadaan dunia hari ini yang bukan semakin baik, bahkan mungkin semakin tidak baik hari-hari ini. Kita perlu untuk memperbaiki fokus hidup kita, untuk mengalihkan perhatian kita tentunya kepada Tuhan, pemilik langit dan bumi. Sekalipun keadaan hari ini banyak mengalami goncangan, saudara, kita harus menyadari bahwa hanya dengan berfokus kepada Tuhan, hanya dengan berpaling kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan, ketenangan. Maka kita akan melihat hari-hari kehidupan kita adalah hari-hari yang penuh dengan pengharapan, saudara. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus dilakukan saat kita mau berpaling kepada Tuhan? Atau dengan kata lain, orang yang mau berpaling kepada Tuhan, maka apa yang harus dia lakukan? Setidaknya ada 3 hal yang mau saya sharekan buat kita hari ini, saudara. Cuma 3, saudara, ya. Jadi kalau saudara mau 5, 10 dan sebagainya, nanti saudara cari sendiri. Ya tidak, saudara, ya. 3 hal kalau orang mau berpaling kepada Tuhan. Kita perhatikan bersama. Yang pertama, orang yang mau berpaling kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan ada. Dia harus percaya bahwa Tuhan peduli akan kehidupannya. Dia harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kehidupannya. Di dalam Ibrani 11 ayatnya yang ke-6, firman Tuhan mengatakan di sana, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh
mencari Dia. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau sungguh-sungguh berpaling kepada Tuhan, yang harus kita lakukan adalah jangan pernah bimbang menghadapi hidup ini. Saudara harus percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan menyertai kehidupan kita. Sekalipun kita harus melewati berbagai-bagai persoalan, pergumulan kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi hari-hari ini, kita harus percaya. Bahkan Dia sudah berfirman di dalam Roma 8 ayat 28. Dia mengatakan di sana bahwa sesungguhnya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mau mengasihi Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau berpaling kepada Tuhan, kita harus percaya Dia ada, saudara. Dan Dia siap untuk memberikan upah. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Dia siap memberkati kehidupan kita, memberkati kehidupan orang-orang yang mau bertobat, memberkati kehidupan orang-orang yang mau mengalihkan fokusnya kepada Tuhan. Tapi bagi mereka yang mau sungguh-sungguh mencari Dia, ini yang harus kita lakukan. Garis bawahi kata sungguh-sungguh mencari Dia. Sebab ada hari ini orang yang mau datang kepada Tuhan karena dia punya kepentingan yang banyak, saudara. Bukan mau mencari Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi mencari Tuhan karena dia mau bawa kepentingannya banyak. Dia mau Tuhan terus tolong dia. Dia mau supaya kehidupannya aman saja. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh sama juga dengan apa? Rela atau bersedia menerima segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Saudara, orang yang berpaling kepada Tuhan tidak berarti dia tidak mengalami masalah. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak berarti dia tidak mengalami tantangan di dalam kehidupan ini. Tidak, saudara. Bahkan Alkitab mengatakan, siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Namun saudara, jangan itu membuat kita lalu tidak mau berpaling kepada Tuhan. Tidak mau lagi mengasihi Tuhan. Tidak, saudara. Sebab Tuhan, bukan Dia tidak mengasihi kita, lalu Dia cobai kita. Justru karena Dia mengasihi kita, Dia mau kehidupan kita terus disempurnakan. Karena itu Dia izinkan segala sesuatunya terjadi. Namun satu hal, saat kita percaya Tuhan ada, saat kita percaya Tuhan pasti menolong kita, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, orang yang mau berpaling kepada Tuhan, pertama dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Amin, saudara. Kasih tahu kiri kanan saudara, Tuhan itu ada. Tuhan itu ada. Tuhan siap menolong saya. Tuhan siap menolong saudara. Tuhan siap menolong kita semuanya. Haleluya, saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, saudara, orang yang mau berpaling kepada Tuhan, apa yang harus dilakukan? Dia harus mau meninggalkan kehidupan atau manusia lamanya untuk digantikan kepada kehidupan atau manusia yang baru di dalam Tuhan, yang dipulihkan dan disempurnakan oleh Tuhan. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara, untuk berpaling kepada Tuhan, kalau kita mau berpaling kepada Tuhan, saudara, tidak ada cara lain. Kita harus meninggalkan manusia lama kita, kehidupan lama kita. Apalagi kalau kehidupan lama itu kita jalani dengan ketidaktaatan. Ada banyak dosa. Kita kembali kepada kitab ratapan tadi, saudara. Umat Allah banyak bersungut-sungut, tidak mau menyadari keadaan mereka. Padahal sudah ada dosa. Bahkan dari turun-temurun, dosa persungutan, dosa pemberontakan. Mereka tidak mau menyadari itu, saudara. Mereka tidak mau meninggalkan itu. Mereka merasa Tuhan harus tetap tolong mereka. Tapi mereka tidak mau berubah. Mereka tidak mau meninggalkan kehidupan yang lama, saudara. Dan itu sangat menyedihkan. Yeremia menyadari itu salah. Dan Yeremia meratapi itu. Makanya dia mengingatkan, mari selidiki hidupmu.
Perhatikan kehidupan. Berpalinglah kepada Tuhan. Nah, kita kembali lagi. Orang yang mau berpaling kepada Tuhan, dia harus mau meninggalkan kehidupan yang lamanya. Apa kehidupan lama, saudara? Ingat, saudara, Tuhan tidak memperhitungkan kehidupan lama kita, asalkan kita mau meninggalkannya, menyadarinya, dan bertobat dari dosa-dosa, kesalahan kita di masa lalu. Bukan kita melupakan lalu kita tidak mau bertobat, tidak, saudara. Kita melupakan dengan cara apa? Kita bertobat dan meninggalkan semuanya itu. Mengenakan manusia yang baru, yang dibaharui dan disempurnakan di dalam Tuhan. Perumpamaan anggur yang baru, saudara, ya. Di dalam Lukas 5 ayat 37, harusnya itu bisa menjadi gambaran dalam kita. Di sana dikatakan bahwa demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu pun akan hancur. Saudara, kehidupan yang baru itu bagikan sebuah anggur yang baru. Yang tidak bisa ditaruh di kantong yang lama. Karena kalau ditaruh di tempat yang lama, itu akan bisa merusak anggur yang baru itu. Dan kantong itu pun bisa merusak. Yang baru tidak bisa disatukan dengan yang lama. Kita harus hidup di dalam firman Tuhan yang mengatakan tadi bahwa yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang mau berpaling kepada Tuhan, dia harus mau belajar meninggalkan kehidupan lamanya. Sebab sesungguhnya kehidupan lama kalau tidak ditinggalkan, itu akan bisa menghambat karya Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan kiri kanan saudara lagi, mari tinggalkan kehidupan lama. Selamat datang kehidupan yang baru. Amin, saudara. Luar biasa firman Tuhan. Yang terakhir, saudara, yang dikasih yang ketiga, saudara, orang yang mau berpaling kepada Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Dia harus bisa membuka diri untuk menerima lawatan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Orang yang mau berpaling kepada Tuhan, dia harus membuka hidupnya, membuka hatinya seluas-luas, selebar-lebarnya. Untuk apa? Menerima lawatan dari Tuhan. Untuk apa? Untuk menerima pemulihan dari Tuhan. Untuk menerima pembaharuan dari Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan itu sangat rindu mau memperbarui kehidupan kita, mau memulihkan kehidupan saudara dan saya. Cuman persoalannya seringkali kita tidak mau atau menutup diri kita untuk Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Karena itu Roma 12 ayatnya yang kedua mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan. Nah, Tuhan mau kita berubah. Tuhan mau kita mengalami lawatannya. Tuhan mau kita dipulihkan. Supaya apa? Ketika kita berpaling kepada Tuhan, tidak ada yang menghalangi kita untuk menerima anugerah yang terbaik dari Tuhan. Saat kita sudah dipulihkan, saat hidup kita mengalami pembaharuan, saudara, maka fokus kita kepada Tuhan akan terjaga dengan baik. Jadi kita berpaling kepada Tuhan, tidak ada lagi yang akan menghalanginya. Bahkan berkat Tuhan pun akan tercurah dalam kehidupan kita. Kehidupan yang sudah dibaharui. Kehidupan yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus, siapkan diri kita. Untuk apa? Diubahkan oleh Tuhan. Jangan menahan ketika Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Atau jangan menghambat tangan Tuhan yang mau mengubahkan kehidupan kita. Sekalipun mungkin rasanya tidak enak saat Tuhan mau mengubah kehidupan kita. Mungkin tidak nyaman kita rasa. Tapi kalau Tuhan sedang berkarya dalam kehidupan kita, relakanlah diri kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Supaya apa, saudara? Pertobatan kita, kehidupan kita yang mau berpaling kepada Tuhan, benar-benar disempurnakan oleh Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang kita alami hari ini. Keadaan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi yang saya percaya,
orang yang sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan, mau berpaling kepada Tuhan, mau fokus kepada Tuhan, Tuhan pun juga akan memperhitungkan kehidupannya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biar dalam menjalani kehidupan hari-hari ini, saudara, kita mau banyak bertobat, banyak berpaling kepada Tuhan, banyak fokus kepada Tuhan, saudara. Banyak menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, dan hidup berkenan kepada Tuhan. Supaya kehidupan kita selalu mengalami karya-karya Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Kehidupan kita selalu di dalam berkat dan anugerah Tuhan. Karena hanya orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan lah. Kata firman Tuhan dalam Ibrani 11 tadi, maka Tuhan akan memberikan upah. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Bagi orang yang sungguh mencari Tuhan, bagi orang yang mau berpaling kepadanya, ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Tentunya berkat yang terbaik buat saudara dan saya. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala dan kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan memberkati kehidupan kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya. Amin. Oh haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah menerima berkat firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Selno Padang. Nah, dikatakan di dalam firman-Nya, saudara, kenapa manusia hidup mengeluh, saudara? Karena di dalam kehidupan kita memang kita ada di dalam perjuangan. Banyak hal yang harus kita perjuangkan supaya kita menjadi pemenang. Tetapi yang lebih penting daripada semuanya itu adalah mari kita berpaling kepada Tuhan agar kita lebih mengenal Dia, lebih mengenal akan kasih-Nya, bahkan lebih mengenal akan pertolongannya. Itulah sebabnya mari kita siapkan hati kita akan menyembah Tuhan untuk lebih mengenal Tuhan. Wajahmu, ku terkagum, aku lihat hidupku, dan karena tanganmu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari
semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oh haleluya, haleluya. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Mari kita berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu saat pagi hari ini ya Tuhan. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami. Dan pesan daripada firman-Mu, kenapa kami harus mengeluh dalam kehidupan kami. Kami harus mengeluh karena dosa-dosa kami. Kami harus bertobat dari jalan kami yang jahat. Dan biar kiranya kami boleh berbalik. Kami boleh berpaling melihat kemuliaan-Mu. Kami boleh melihat bahwa kasih-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, bahwa ketika kami sedang menjalani kehidupan ini, untuk kami tidak mengeluh apapun yang kami hadapi hari-hari ini. Karena kami sedang ada di dalam perjuangan. Dan kami percaya ketika kami berjuang berjalan bersama dengan Tuhan, Engkau membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan, bahkan lebih sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa, biar kiranya Tuhan Kau terus sertai kami. Engkau sertai anak-anak-Mu yang ada di rumah. Kami percaya ketika mereka sedang berjuang di dalam kehidupan ini, Engkau menguatkan setiap kami. Ketika kami lemah, Tuhan kuatkan. Ketika kami berputus asa, Tuhan berikan kami pengharapan. Bahkan ketika kami jatuh, tidak pernah Engkau biarkan kami tergeletak. Tetapi Engkau mengangkat kami kembali berdiri di hadapan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Yang ambil bagian di dalam kebaktian pada saat pagi hari ini, Tuhan. Biar kiranya Engkau berkati setiap anak-anak-Mu. Pada saat mereka bekerja, berkati setiap pekerjaannya. Pada saat mereka usaha, Tuhan berkati usahanya. Bahkan kami percaya Engkau memberikan kreativitas yang baru untuk setiap anak-anak-Mu, untuk kami semua diberkati, untuk menjadi berkat bagi setiap orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang akan menabur Tuhan. Dan kami percaya apa yang mereka kerjakan penuh dengan sukacita dan ucapan syukur. Itulah sebabnya biar kiranya Engkau balas dengan lipat kali ganda. Berkat-berkat yang limpah dan tingkap-tingkap langit akan dibukakan bagi mereka, bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuatkan dan teguhkan kami untuk hari-hari ini kami boleh tetap setia kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kasih-Mu terus ada bersama kami dan kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menaburkan firman pada saat pagi siang hari ini. Bapak Pendeta Selno Padang, Kau berkati di dalam pengembalaannya. Kami percaya Tuhan terus Engkau sertai bersama dengan keluarga, istri dan anak-anaknya. Pelayanannya juga Tuhan berkati. Dimanapun hamba-Mu ini berada, urapan ilahi semakin kuat kepada hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pengerja, jemaat-jemaat-Mu. Kami percaya Engkau terus menyertai kami. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan arahkan hati kita kepada Tuhan.
Sebelum terima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil, karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Tetap semangat dan tetap sehat. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, Ku mau beritakan kebaikan-Mu.